Izin dosen menyesuaikan, izin mengundurkan diri, Taruna tingkat 4 Politeknik Imigrasi dan Pemasyarakatan, nama Mikael Otman Panjaitan, STB 5028, Prodi Teknik Pemasyarakatan kelas B. Di sini saya berperan sebagai konsultan untuk mendiagnosis organisasi dan memberikan strategi perubahan mengenai isu pemasyarakatan, yaitu kasus overcrowding di lembaga pemasyarakatan. Sebelum kita menuju ke isi dari pembahasan, kita harus mengetahui apa itu overcrowding. Overcrowding merupakan kondisi ketika jumlah penghuni lembaga pemasyarakatan melebihi kapasitas yang tersedia. Contohnya seperti Lapas Cipinang yang memiliki kapasitas sekitar 800 orang. Namun, jumlah penghuni mencapai lebih dari 2.700 orang, sehingga terjadi kelebihan kapasitas yang sangat signifikan. Kondisi ini menimbulkan berbagai dampak negatif, seperti tidak optimalnya program pembinaan, meningkatnya potensi konflik, serta risiko pelanggaran hak asasi manusia. Oleh karena itu, overcrowding perlu dianalisis sebagai permasalahan yang sangat kompleks. Analisis ini saya buat untuk melakukan diagnosis organisasi secara sistematis terhadap permasalahan overcrowding. Selain itu, analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi akar penyebab masalah berdasarkan data yang ada, serta merumuskan strategi perubahan organisasi yang relevan dan efektif dalam mengatasi permasalahan tersebut. Model diagnosis yang saya gunakan adalah model Weisbord atau 6 box model yang terdiri dari 6 komponen utama, yaitu tujuan organisasi, struktur organisasi, hubungan kerja, sistem penghargaan, kepemimpinan, dan mekanisme pendukung. Model ini digunakan untuk mengidentifikasi permasalahan organisasi secara menyeluruh, baik dari aspek internal maupun eksternal, sehingga dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai kondisi organisasi. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang diagnosis, purpose, and structure. Dari aspek tujuan, lembaga pemasyarakatan memiliki fungsi utama dalam melakukan pembinaan dan reintegrasi sosial narapidana. Namun, kondisi overcrowding menyebabkan tujuan tersebut tidak dapat tercapai secara optimal. Dari aspek struktur, kapasitas bangunan dan fasilitas yang tersedia tidak sebanding dengan jumlah penghuni, sehingga menimbulkan ketidakseimbangan yang berdampak pada seluruh sistem operasional di lembaga pemasyarakatan. Lalu yang kedua, terdapat diagnosis relationship and reward. Dari aspek hubungan kerja, kondisi overcrowding menyebabkan interaksi antar narapidana menjadi kurang kondusif, sehingga meningkatkan potensi konflik. Selain itu, keterbatasan jumlah petugas juga menghambat pengawasan yang efektif. Dari aspek sistem penghargaan, program pembinaan tidak dapat diberikan secara merata kepada seluruh narapidana, sehingga mengurangi efektivitas proses pembinaan. Yang ketiga ada diagnosis leadership and helpful mechanism. Dari aspek kepemimpinan, berbagai upaya telah dilakukan, seperti pemberian remisi dan pembebasan bersyarat. Namun, belum mampu mengatasi overcrowding secara signifikan. Dari aspek mekanisme pendukung, keterbatasan sarana dan prasarana, serta belum optimalnya sistem distribusi narapidana menjadi faktor yang memperburuk kondisi overcrowding. Permasalahan yang saya dapati dan telah saya identifikasi meliputi kelebihan kapasitas yang ekstrim, tingginya jumlah narapidana, dan minimnya alternatif pemidanaan selain penjara, serta distribusi narapidana yang tidak merata. Selain itu, keterbatasan fasilitas juga menjadi faktor yang memperparah kondisi tersebut. Akar penyebab permasalahan overcrowding dapat dibedakan menjadi faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi keterbatasan manajemen dan fasilitas dalam lapas. Sedangkan faktor eksternal meliputi sistem hukum yang masih berorientasi pada pidana penjara, tingginya kasus narkotika, serta belum optimalnya penerapan restoratif justice. Hal ini menunjukkan bahwa overcrowding merupakan masalah
sistemik. Beberapa upaya perbaikan telah dilakukan, seperti pengurangan jumlah penghuni melalui program integrasi dan pemindahan narapidana ke lapas lain. Data menunjukkan adanya penurunan tingkat keberatan, meskipun belum sepenuhnya mengatasi masalah overcrowding. Hal ini menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan masih perlu ditingkatkan dan dikembangkan. Analisis organisasi yang telah saya buat, yaitu permasalahan overcrowding tidak hanya disebabkan oleh jumlah narapidana yang tinggi, tetapi juga oleh sistem pemasyarakatan yang masih berorientasi pada pendekatan pemidanaan. Selain itu, ketidakseimbangan kapasitas antara lembaga pemasyarakatan juga menjadi faktor yang memperparah kondisi tersebut. Oleh karena itu, diperlukan perubahan yang bersifat sistemik. Perlunya strategi perubahan yang tepat dalam memberikan model perubahan terhadap kasus isu pemasyarakatan overcrowding. Untuk itu digunakan model perubahan dari Kurt Lewin yang terdiri dari 3 tahapan utama, yaitu unfreeze, change, dan refresh. Model ini membantu kita memahami bahwa perubahan tidak terjadi secara instan, melainkan melalui proses bertahap yang terencana. Tahap pertama adalah unfreeze. Pada tahap ini, organisasi harus membangun kesadaran bahwa kondisi yang ada saat ini merupakan masalah serius yang tidak bisa dibiarkan. Dalam konteks overcrowding, hal ini berarti menyadarkan seluruh pihak, baik internal lapas maupun pemangku kebijakan, bahwa kelebihan kapasitas berdampak pada menurunnya kualitas pembinaan, meningkatnya konflik, serta berpotensi melanggar hak asasi manusia. Tanpa adanya kesadaran ini, perubahan tidak akan pernah benar-benar dimulai. Setelah kesadaran terbentuk, kita masuk ke tahap kedua, yaitu change. Tahap ini merupakan inti dari proses perubahan, di mana berbagai strategi mulai diterapkan untuk mengatasi permasalahan yang ada. Dalam kasus overcrowding, beberapa strategi yang dapat dilakukan antara lain penerapan restoratif justice sebagai alternatif pemidanaan, khususnya untuk kasus-kasus ringan. Selain itu, rehabilitasi bagi narapidana kasus narkotika juga menjadi langkah penting agar tidak semua pelanggar hukum harus menjalani hukuman penjara. Strategi lain yang juga krusial adalah redistribusi narapidana ke lembaga pemasyarakatan lain yang masih memiliki kapasitas, serta optimalisasi program integrasi seperti pembebasan bersyarat dan revisi. Tujuan dari tahap ini adalah mengurangi jumlah penghuni lapas sekaligus meningkatkan efektivitas sistem pemasyarakatan secara keseluruhan. Namun, perubahan tidak berhenti pada tahap implementasi saja. Oleh karena itu, diperlukan tahap ketiga, yaitu refresh. Tahap ini bertujuan untuk menstabilkan perubahan yang telah dilakukan agar tidak kembali ke kondisi semula. Dalam konteks ini, langkah yang dapat dilakukan adalah menetapkan kebijakan jangka panjang seperti standarisasi kapasitas lapas, penguatan sistem monitoring nasional, serta reformasi kebijakan pemidanaan agar tidak lagi berorientasi pada hukuman penjara semata. Selain itu, penting juga untuk memastikan bahwa seluruh strategi yang telah diterapkan menjadi bagian dari sistem yang berkelanjutan, bukan hanya solusi sementara. Dengan demikian, perubahan yang dilakukan benar-benar dapat memberikan dampak jangka panjang. Secara keseluruhan, strategi perubahan dalam mengatasi overcrowding harus dilakukan secara komprehensif dan terintegrasi. Tidak hanya fokus pada pengurangan jumlah narapidana, tetapi juga memperbaiki sistem hukum, manajemen pemasyarakatan, serta pendekatan pembinaan itu sendiri. Melalui penerapan model perubahan Kurt Lewin ini, kita dapat melihat bahwa keberhasilan perubahan sangat bergantung pada kesiapan organisasi dalam menghadapi perubahan, ketetapan strategi yang diterapkan, serta konsistensi dalam menjaga keberlanjutan perubahan tersebut. Kesimpulan singkat yang telah saya dapatkan adalah overcrowding di lembaga pemasyarakatan merupakan permasalahan sistemik yang disebabkan oleh ketidakseimbangan antara kapasitas dan jumlah narapidana, serta dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Dampaknya
menghambat proses pembinaan dan meningkatkan risiko konflik. Oleh karena itu, diperlukan strategi perubahan yang komprehensif untuk mengatasi isu pemasarakatan ini. Demikian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Semoga materi ini dapat memberikan pemahaman dan menjadi bahan refleksi dalam upaya perbaikan sistem pemasarakatan ke depannya. Sekian, terima kasih.